ya nggak apa-apa, hasilnya beda, nggak masalah gitu. Jangan kemudian merekayasa, loh di Tegal hasilnya begini kok di Solo begini, berarti riset saya salah, terus datanya tak uwai gitu ya, yang tadinya bijinya 10 diganti 15, yang tadinya 15 ganti 30 gitu ya. Enggak usah, ya kita bahas saja, hasil kita dianalisis, kalau terjadi perbedaan dianalisa kenapa berbeda ya. Kemudian berikutnya publikasi. Nah, hal yang penting apalagi sekarang UMS sudah memfasilitasi untuk UBE ya, jadi kalian bisa lulus cepat, tidak harus skripsi yang bertele-tele, tidak usah ujian proposal, tidak usah ujian pendadaran ya, tidak usah didadar kan gitu ya. Kalau kalian misalnya ikut PKM, ikut project riset dosen, kemudian kalian jadi first author, ya, dipublish di jurnal internasional, nilaimu langsung A, di Sinta 1-2 langsung A. Jadi sebaik apapun hasil riset ketika hanya disimpan di perpustakaan itu tidak ada artinya, muspro, nggak bermanfaat. Salah satu biar bermanfaat itu dengan publikasi. Ya, ini memberikan manfaat secara teori, orang lain baca, menerapkannya. Gitu. Kalau mau yang lebih real ya dilaksanakan di pengabdian masyarakat, itu lebih real. Ya. Kemudian bagaimana pengimplementasinya? Ya, pengimplementasian tadi riset yang efektif dan berkualitas itu di Catur Dharma karena kita di Muhammadiyah. Ya, Tridharma apa baik nak? Tridharma perguruan tinggi apa saja? Penelitian dan pengembangan, terus terkait pendidikan, satu lagi pengabdian. Oke, Tridharma perguruan tinggi, satu pendidikan, ya pendidikan itu yang utama. Bukan dosen, kalau dia nggak mengajar, jadi dosen harus mengajar. Ya, perkara SKS yang berbeda no problem. Ya, karena dia harus mentransfer knowledge, gitu kan? Yang kedua baru riset. Ya, dosen sama-sama mengajar, yang melakukan riset dan tidak itu akan berbeda. Nah, nuansanya berbeda. Jadi kalau ada dosen yang mengatakan di buku ajarnya hasil riset saya itu ya disitasi, itu jangan bilang dosennya sombong, boten. Memang harus seperti itu karena ilmu tadi dinamis. Jadi kalau seorang dosen mengajar ini loh hasil riset saya, misalnya Pak Edi tadi ya, hasil riset saya itu begini. Jadi teori itu sudah tidak relevan diterapkan tahun ini. Bagus itu. Artinya beliau tidak hanya menggunakan teori-teori yang mungkin sudah kadaluarsa gitu loh. Nah, jangan dianggap sombong, boten. Ya. Kemudian yang ketiga pengabdian masyarakat. Jadi hasil riset tadi dipublikasi, kemudian diterapkan di masyarakat dalam pengabdian masyarakat. Karena kita di Muhammadiyah maka ada tambahan yang keempat yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Implementasinya ya kalian KKN di PJM, ya itu implementasinya. Atau pengabdiannya di cabang ranting, atau di panti asuhan Muhammadiyah, atau yang lain-lain. Gitu. Nah, kemudian ini slide terakhir ya. Nanti kita lebih banyak tanya jawab. Nah, implementasi riset tadi satu skripsi atau TA ini hampir semua mahasiswa ambil, kecuali sekarang sudah ada UBE itu ya. Masih sebagian kecil yang tidak ambil, tapi sebagian besar masih ambil. Jadi implementasi riset tadi ya yang efektif dan berkualitas
itu penerapan pertamanya di skripsi atau kalau di teknik istilahnya TA. Di sini skripsi, nah. Skripsi ya, skripsi. Yang kedua adalah program kreativitas mahasiswa, terutama di PKMP. Pernah ada yang ikut PKMP, nah? Ada? Ada bukan? Ya besok ikut. Belum nggak apa-apa. Ya, kan lihat tahu difasilitasi Pak mau nggak? Ikut wae, nah. Nanti sampai Fitnas kan lumayan kan? SPP-nya gratis, ya toh. Kemudian yang berikutnya riset dari funder, ya mungkin dari bank banyak loh. Prof Anton itu sering dapat funding dari bank loh ya. Pak Dekan kalian, Prof Anton itu juga termasuk riset